Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel kita yang selalu ngasih info paling update dan mendalam. Kali ini, aku punya topik yang dijamin bakal bikin kalian penasaran dan berpikir dua kali. Judul videonya terungkap alasan mengejutkan di balik pindahnya ibu kota Jakarta ke IKN. Wah, siapa yang nggak penasaran kan? Dari dulu sampai sekarang, perbincangan soal pemindahan ibu kota selalu jadi perdebatan. Tapi di video kali ini, kita bakal bongkar data dan fakta di balik keputusan besar pemerintah ini. Jadi siap-siap catat semua informasinya, karena kita bakal masuk ke seluk-beluk kebijakan dan dampaknya. Kalian pasti tahu Jakarta itu kota yang nggak pernah tidur. Tapi seiring pertumbuhan dan berbagai masalah yang makin kompleks, ada alasan kuat di balik kenapa pemerintah mutusin untuk memindahkan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur. Ternyata bukan cuma soal kepadatan dan kemacetan, ada fakta mengejutkan lain yang bikin keputusan ini semakin masuk akal. Yuk, kita kupas tuntas bersama. Pertama-tama, mari kita lihat dulu latar belakang pemindahan ibu kota. Jakarta selama ini jadi simbol kekuatan dan perkembangan Indonesia. Namun seiring waktu, kota ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Menurut data, Jakarta menghadapi masalah banjir yang semakin sering terjadi, kemacetan ekstrim, dan bahkan penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Bayangkan saja, setiap musim hujan, ribuan warga harus menghadapi banjir yang bikin aktivitas seharian jadi kacau. Selain itu, faktor lingkungan juga jadi pertimbangan penting. Studi menunjukkan bahwa Jakarta mengalami penurunan muka tanah hingga mencapai 7,5 cm per tahun. Angka ini cukup mengkhawatirkan, karena bisa berdampak pada infrastruktur dan kualitas hidup penduduk. Dengan fakta-fakta tersebut, tidak heran pemerintah mulai mencari alternatif untuk membangun ibu kota yang lebih sustainable dan terintegrasi. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang pesat di Jakarta membuat tekanan terhadap sumber daya alam semakin tinggi. Mulai dari ketersediaan air bersih, ruang hijau, hingga fasilitas umum yang harus di-upgrade terus-menerus. Dengan data yang ada, jelas bahwa kota metropolitan ini sudah mencapai batas kapasitasnya. Nah, disinilah letak trigger utama pemindahan ibu kota ke IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur yang memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Tapi, tunggu dulu. Ternyata alasan di balik pemindahan ibu kota nggak cuma soal kemacetan dan banjir. Ada alasan mendalam lain yang bikin kita harus memikirkan kembali masa depan Indonesia. Apa sih rahasia di balik keputusan monumental ini? Yuk, simak terus. Setelah mengetahui masalah yang melanda Jakarta, sekarang kita beralih ke IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Kenapa di Kalimantan Timur? Pertama, secara geografis. Wilayah ini memiliki topografi yang mendukung pembangunan kota modern dengan konsep hijau. Data menunjukkan bahwa daerah ini memiliki lahan yang lebih luas dan belum banyak terjamah urbanisasi, sehingga potensi pengembangan infrastruktur yang terintegrasi sangat tinggi. Kita juga nggak bisa lupa soal pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pemindahan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan daerah lain. Dengan membangun ibu kota baru di Kalimantan, pemerintah berharap bisa mendistribusikan pembangunan secara lebih merata. Fakta menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 60% pusat kegiatan ekonomi dan administrasi berada di Pulau Jawa, sehingga potensi daerah-daerah lain selama ini terabaikan. Bayangkan saja dengan pemindahan ini, Kalimantan Timur bakal jadi pusat pertumbuhan baru yang mendongkrak ekonomi nasional. Selain itu, IKN Nusantara didesain dengan konsep Smart City yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk manajemen kota. Misalnya, sistem transportasi yang terotomatisasi, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,
dan pemanfaatan energi terbarukan. Data dari studi internasional mengungkapkan bahwa penerapan teknologi Smart City bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi hingga 30% dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Ini tentunya jadi nilai plus untuk mewujudkan kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa saja tantangan dan peluang yang akan dihadapi di IKN? Nah, jawabannya nggak sesederhana itu. Ada banyak fakta menarik lainnya yang harus kita bahas untuk benar-benar paham kenapa IKN dipilih sebagai ibu kota baru. Setiap perubahan besar pasti menghadirkan tantangan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN nggak luput dari berbagai permasalahan yang harus diantisipasi. Misalnya, soal relokasi pegawai negeri dan pemindahan infrastruktur pemerintahan. Data menunjukkan bahwa transisi semacam ini memerlukan perencanaan matang dengan biaya yang tidak sedikit. Namun di balik tantangan itu, tersimpan peluang besar untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan modern. Salah satu tantangan yang paling menarik adalah soal integrasi sosial dan budaya. Jakarta selama ini merupakan melting pot budaya dari seluruh Nusantara. Bagaimana pemerintah akan mempertahankan keragaman ini ketika ibu kota baru dibangun di wilayah yang identik dengan satu budaya dominan? Data survei menunjukkan bahwa masyarakat akan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Namun di sisi lain, kesempatan untuk mengintegrasikan budaya lokal Kalimantan dengan budaya nasional justru bisa menjadi kekuatan baru yang unik bagi IKN. Selain itu, tantangan teknologi juga harus diantisipasi. Membangun kota pintar dari nol memerlukan infrastruktur digital yang canggih dan kesiapan sumber daya manusia. Tapi disinilah letak peluangnya. Dengan pelatihan dan investasi di bidang teknologi, IKN bisa jadi pionir di Asia dalam hal Smart City. Data dari negara-negara maju menunjukkan bahwa kota dengan sistem teknologi terintegrasi cenderung lebih cepat dalam merespon perubahan dan menghadapi krisis. Setelah membahas tantangan dan peluang, pasti banyak dari kalian yang penasaran bagaimana sebenarnya proses perencanaan dan pembangunan IKN ini. Sabar, kita akan masuk ke bagian yang lebih mendalam mengenai proses dan strategi di balik pemindahan ibu kota ini. Di balik layar, pemerintah telah melakukan riset dan perencanaan yang sangat detail untuk membangun IKN Nusantara. Tahapan awal dimulai dari kajian lingkungan dan sosial ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, ahli lingkungan, hingga perwakilan masyarakat setempat. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa lokasi di Kalimantan Timur dipilih karena memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan IKN juga mengedepankan prinsip Green City. Artinya setiap aspek pembangunan mulai dari pemukiman, transportasi, hingga fasilitas publik didesain agar ramah lingkungan. Teknologi hijau seperti panel surya, sistem pengolahan air limbah modern, dan jaringan transportasi tanpa emisi menjadi andalan. Menurut laporan terbaru, implementasi teknologi hijau bisa mengurangi jejak karbon kota hingga 40% dalam 10 tahun pertama. Pemerintah juga berencana membangun kawasan-kawasan hijau yang luas untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan ruang rekreasi bagi warga. Data historis dari kota-kota besar dunia menunjukkan bahwa kehadiran ruang hijau berkorelasi dengan peningkatan kesehatan mental dan fisik penduduk. Jadi selain berfungsi sebagai pusat administrasi, IKN diharapkan juga menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Tak hanya itu, ada pula strategi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan keunikan budaya lokal dan potensi alam yang melimpah, IKN akan menjadi magnet bagi investor dan wisatawan. Data ekonomi menunjukkan bahwa sektor pariwisata dapat menyumbang hingga 15% dari PDB suatu negara jika dikelola dengan benar. Bayangkan, kota baru ini bisa jadi contoh sukses bagi pembangunan kota masa depan.
Jadi apa saja sebenarnya manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika IKN sudah mulai beroperasi? Jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya kita akan membahas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bakal dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga dampak yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Secara sosial, pemindahan ini diharapkan bisa menciptakan pemerataan kesempatan. Bayangkan saja, warga di luar Pulau Jawa akhirnya bisa merasakan langsung pembangunan kelas dunia. Data menunjukkan bahwa saat ini tingkat urbanisasi di Jawa mencapai 80%, sedangkan daerah lain masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru dan menarik investasi asing. Menurut perkiraan, proyek pembangunan ibu kota baru ini bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Ini tentunya menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan konektivitas di kawasan ini akan mendorong sektor UMKM dan industri kreatif untuk tumbuh lebih pesat. Lingkungan pun mendapatkan manfaat signifikan. Dengan konsep Green City dan teknologi canggih, IKN akan menjadi contoh kota yang ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah modern diharapkan bisa mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Data lingkungan global mengonfirmasi bahwa kota yang menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik memiliki indeks kualitas udara yang jauh lebih baik. Namun, tentu saja ada tantangan adaptasi yang harus dihadapi masyarakat. Perubahan budaya, sistem administrasi baru, dan penyesuaian gaya hidup menjadi hal yang tidak bisa dianggap remeh. Meski begitu, dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, semua tantangan tersebut bisa diatasi. Cerita sukses kota-kota besar di dunia yang pernah mengalami transisi serupa menjadi bukti bahwa perubahan ini memiliki potensi besar untuk membawa kemajuan. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi, jelas terlihat bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah keputusan yang diambil begitu saja. Ada pertimbangan matang mulai dari aspek lingkungan, pemerataan pembangunan, teknologi canggih, hingga dampak sosial ekonomi yang mendalam. Keputusan ini adalah jawaban atas tantangan yang selama ini menghambat kemajuan Jakarta dan sekaligus membuka lembaran baru bagi pertumbuhan Indonesia yang lebih merata. Kita harus terus kritis dan mendukung setiap inisiatif yang membawa kebaikan bagi bangsa. Mari bersama-sama menyimak setiap update dan data terbaru tentang proses pembangunan IKN ini, karena perjalanan ini masih panjang dan penuh dinamika. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik seputar berita, teknologi, dan fakta terkini yang selalu mengupas tuntas segala isu hangat di negeri ini. Ayo, bergabung dengan komunitas kita dan jadi bagian dari perubahan besar Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Ingat, setiap perubahan dimulai dari informasi yang benar dan partisipasi aktif kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Stay curious and keep exploring.